Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus dokter selingkuh dengan istri perwira polisi masih terus berlanjut. Salah seorang pelaku terancam gagal menunaikan ibadah haji karena dicekal imigrasi Padang. 2 pengedar sabu-sabu dan pil ekstasi di Darmasraya ditangkap polisi. Gara-gara kecanduan judi daring, seorang satpam di Padang bobol brankas tempat kerjanya sendiri. Kantor Imigrasi Padang memastikan, jika seseorang sedang menjalani proses hukum, maka pihaknya akan melakukan cekal untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu diutarakan Kasih Intel Imigrasi Padang terkait permohonan yang disampaikan ke Jari Padang tentang pemberlakuan cekal pelaku selingkuh. Pasalnya, saat pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Padang beberapa waktu lalu, pelaku memohon kepada jaksa agar kasusnya ditangguhkan karena yang bersangkutan akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Menurut Kasih Intel Imigrasi Padang, jika seseorang telah dicegah oleh penegak hukum dari kejaksaan ataupun polisi, maka nama yang bersangkutan tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri dengan dalih apapun. Hal ini sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian. Maka apabila instansi kejaksaan sudah memasukkan permohonan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan sudah dilakukan input ke dalam sistem cegah tangkal imigrasi, maka otomatis nama orang yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri apabila dicegah ataupun melakukan perjalanan ke Indonesia apabila didaftar tangkal. Ditemui terpisah, Kasih Pidum Kejari Padang mengatakan kasus perselingkuhan dokter dengan istri perwira polisi itu telah P21 dan berkasnya telah didaftarkan ke pengadilan untuk mengikuti sidang. Saat ini, Kejaksaan Negeri Padang masih menunggu jadwal persidangan dari Pengadilan Negeri Padang. Melanggar pasal 284 yang terdakwanya inisial dokter BP dan FS sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Mei 2025. Kami, jaksa penuntut umum, menunggu jadwal sidang. Dalam proses hukum harusnya kita menghormati dalam proses hukum yang bersangkutan tidak diperbolehkan dulu untuk berpergian ke luar negeri. Sebelumnya, seorang dokter yang merupakan mantan direktur di RSUPM Jamil Padang berselingkuh dengan istri seorang perwira polisi yang saat ini berdinas di Polda Sumatera Barat. Robi Ham melaporkan dari Padang. Pencarian pada hari kedua terhadap Depi Pahrizi, warga Kotobalingka, Pasaman Barat, yang diterkam buaya di sebuah kanal sungai Batang Rosak Sikabau, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu siang. Korban ditemukan tim SAR gabungan berjarak 200 meter dari lokasi awal korban diseret buaya di kanal sungai di Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke Puskesmas Ujung Gading untuk divisum. Setelah itu, korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Senin lalu, pria yang berumur 45 tahun itu diseret buaya saat melintas kanal sungai bersama rekannya dengan berjalan kaki. Korban diterkam buaya saat berada di tengah-tengah kanal. Ada satu tim yang berada di air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet, kemudian ada tim scouting darat di kiri dan kanan sungai, kemudian ada juga tim drone yang memantau lewat udara. Alhamdulillah tadi sekitar jam 11.47 korban atas nama Depi Pahrizi ditemukan 200 meter dari lokasi kejadian.
Kemudian tim melakukan evakuasi dan langsung membawa korban untuk di rumah sakit atau puskesmas Ujung Gading. Wakil Bupati Pasaman Barat mengimbau warga agar waspada dan menghindari beraktivitas di sungai yang telah menjadi habitat buaya. Diharap kepada masyarakat Pasaman Barat untuk sementara kurangi beraktivitas di sungai. Karena dalam bulan ini saja sudah ada 2 orang masyarakat kita di Kabupaten Pasaman Barat ini diterkam oleh buaya. Insya Allah ke depannya kita akan berkoordinasi total dengan pihak-pihak terkait. Kasus ini merupakan kasus kedua warga diterkam buaya di sungai dalam kurun waktu 2 pekan terakhir di Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyegel 3 aset milik perusahaan daerah Padang Sejahtera Mandiri di kawasan Pantai Air Manis pada Rabu sore. Ketiga wahana itu terdiri dari taman kelinci, taman bermain, dan dermaga. Penyegelan dilakukan karena proyek itu mangkrak dan diduga merugikan negara 2,9 miliar rupiah. Proyek itu diduga dibangun dari dana hasil penyalahgunaan subsidi operasional bus Trans Padang dan anggaran internal perusahaan umum daerah Padang Sejahtera Mandiri. Penyegelan atas 3 aset itu merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Perumda PSM tahun anggaran 2021. Diketahui ketiga wahana itu telah lama tidak beroperasi dan terbengkalai. Hingga kini, penyidikan kasus ini masih terus berjalan. Kejati Sumbar menegaskan pihaknya akan terus menelusuri aliran dana dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan yang merugikan keuangan daerah. Tim penyidik bidang Pisus Kejati Sumbar telah melaksanakan penyitaan 3 wahana terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Perumda PSM tahun 2021. Adapun wahana yang disita oleh tim penyidik, taman kelinci, taman bermain, 3 dermaga. Ketiga wahana tersebut tidak dapat dipakai atau mangkrak. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan kurang lebih 2,9 M. Kasipenkum Kejati Sumbar memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan nama-nama tersangka terkait proyek mangkrak tersebut. Kasus ini mulai disidik Kejati Sumbar sejak Januari lalu. Robiham melaporkan dari Padang. Polisi Darmasraya mendatangkan tim anjing pelacak dari Polda Sumbar untuk mengendus arah lari dari Rizal Effendi, seorang ayah yang tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di Jorong Subarang, Kecamatan Kota Baru, Darmasraya pada Rabu siang. Anjing pelacak yang telah terlatih itu bergerak di sekitar rumah tempat kejadian peristiwa yang telah dipasangi garis polisi. Setelah beberapa kali berputar-putar di halaman, anjing kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah itu, anjing keluar dan bergerak ke satu arah tertentu yang diduga arah lari pelaku. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rizal Effendi tega menganiaya Angelia Putri, anak tirinya, hanya gara-gara memberitahukan tempat tinggalnya kepada penagih utang. Akibat penganiayaan itu, Angelia akhirnya meninggal dunia, sedangkan pelaku melarikan diri. Hingga Kamis sore, pelaku belum berhasil ditemukan oleh polisi. Keberadaan pihak tersangka dengan menggunakan anjing pelacak. Ya, sementara kita masih berusaha nanti sambil informasi dari masyarakat. Proses pelacakan jejak yang melibatkan anjing terlatih itu mendapat perhatian masyarakat sekitar yang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.